Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 16 Wanita yang sangat spesial. Kristal sejak kapan jadi CEO Winner Group? Tanya Dena lagi karena penasaran. Nona Kristal baru 2 tahun menjadi CEO Winner Group, jawab Jelita lagi. Setelah lulus kuliah di MBA, Nona Kristal langsung ditunjuk menjadi General Manager. Dan mulai saat itu saya jadi sekretarisnya, lanjut Kristal. Apa Kristal sebucin itu saat jatuh cinta? Tanya Rian yang juga penasaran. Tidak pernah sama sekali. Dulu Tuan Saga yang selalu mengejarnya. Sampai Tuan Saga rela setiap bulan ke Inggris menemuinya. Bagi Nona Kristal, cinta adalah hubungan yang tidak menghasilkan keuntungan sama sekali. Nona Kristal sangat suka bekerja. Saya juga terkejut melihat perubahan Nona Kristal. Saat jatuh cinta pada Tuan Muda Boy, jawab Jelita. Artinya dia berubah karena cinta. Sama kayak Boy, sejak bertemu Kristal, sudah tidak playboy lagi. Sahut Doni, cinta memang mampu merubah seseorang. Itulah yang terjadi pada Kristal dan Boy. Keduanya berubah drastis setelah dipertemukan. Boy yang dulu menganggap remeh perempuan dan selalu mempermainkan hati perempuan. Sekarang malah dia yang bucin setengah mati. Kristal yang selalu dikejar oleh banyak pria. Malah dia takluk dan bertingkah seperti anak kecil setelah bertemu Boy. Hari sudah berganti, kesehatan Boy semakin membaik. Dia diizinkan pulang siang ini. Semua orang merasa lega. Boy senang mempunyai sahabat seperti Doni dan Rian yang selalu ada untuknya. Kebahagiaan Boy semakin lengkap. Sejak Kristal masuk ke hidupnya dan setiap saat Kristal selalu di sisinya. Persidangan Saga akan diadakan dalam waktu dekat. Boy dan Kristal memutuskan tidak datang. Mereka akan menyerahkan semuanya pada jaksa dan hakim. Jelita pun tidak datang, karena dia sibuk mempersiapkan pernikahan Kristal dan Boy. Pernikahan Kristal dan Boy semakin di depan mata. Sesuatu yang dinantikan semua orang. 2 hari menjelang pernikahan, Boy meminta Kristal datang di restoran hotel milik Winner Group. Dia akan melamar Kristal secara langsung. Kristal dengan bahagia berdandan secantik mungkin ke tempat yang diminta Boy. Kristal masih belum tahu kalau dirinya akan dikejutkan dengan lamaran romantis Boy. Jatuh cinta adalah salah satu perasaan terbaik yang membuat hidup menjadi indah dan memberimu alasan untuk tersenyum setiap hari ketika kamu memiliki perasaan untuk seseorang yang spesial di hatimu. Membiarkannya tahu bagaimana perasaanmu tentang dia adalah penting. Melamar adalah cara terbaik untuk mengungkapkan betapa berartinya dia untukmu. Lewat melamar, dia tahu kalau kita ingin dia berada di sisi kita sampai maut memisahkan. Melamar sang kekasih sebenarnya bisa dimanapun atau kapanpun.
Tapi cobalah membuat kesan dan pengalaman indah agar bisa dikenang bersama. Kenangan manis itu akan abadi, serta bisa kamu ingat kembali bersama pasanganmu melalui dokumentasi yang diabadikan. Dinner atau makan malam romantis adalah ide klasik untuk melamar pasangan, tapi tetap menjadi idaman yang selalu dinantikan. Makan malam romantis di restoran yang tidak ramai pengunjung bisa membuatmu mendapatkan percakapan lebih dalam dengan pasangan. Kemudian, kamu dapat mengungkapkan rasa sukamu untuk mengajak sang kekasih ke jenjang yang lebih serius. Itu sebabnya Boy ingin melamar Crystal lewat makan malam romantis di restoran hotel milik Winner Group malam ini. Dia ingin mengungkapkan rasa cinta yang dalam pada Crystal, walau Crystal sudah tahu betapa besarnya rasa cinta Boy padanya. Boy sudah menyewa ruang VIP restoran untuk memberikan privasi dan kesan mendalam saat lamaran. Semua sudut telah dihias sedemikian rupa. Crystal datang dengan dandanan cantik tepat pada waktunya. Dia langsung disambut oleh karyawan restoran. Semua orang di hotel tahu kalau malam ini pimpinan mereka akan dilamar kekasihnya. Crystal naik ke atas dengan lift, karena restoran berada di lantai paling atas. Crystal sangat gugup. Sampailah Crystal di lantai atas. Lift pun terbuka. Crystal keluar dari lift. Di depan pintu ruang VIP restoran sudah ada pelayan yang menunggunya. "Selamat datang, Nona. Silahkan masuk," ucap pelayan itu. Sang pelayan pun pergi dari sana setelah menyambut Crystal. Crystal membuka pintu ruangan dengan pelan. Setelah terbuka, ruangan tampak gelap. "Kok gelap? Mana Boy?" gumam Crystal. Dia melangkah masuk untuk mencari tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba satu lampu menyala di bawah tempat Boy berdiri. Crystal terkejut melihat Boy berada di ujung sana. Dengan setangkai bunga mawar merah di tangannya, Boy tersenyum dan terlihat sangat tampan. Boy melangkah dengan pelan menghampiri Crystal yang mematung di depan pintu. Jantung Crystal berdebar-debar bersamaan dengan langkah Boy. Boy semakin dekat dan segera sampai. Setelah langkah terakhir, Boy langsung berlutut dengan memberikan bunga mawar yang dibawanya. "Crystal, walaupun aku memiliki banyak kekurangan, aku akan berusaha menjadi priamu yang bertanggung jawab, bisa diandalkan, setia dan memberikan cinta untukmu setiap hari. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku ingin kamu selalu berada di sisiku selamanya. Aku mencintaimu, Crystal, marry me." Crystal terkejut sekaligus bahagia. Dia tidak menyangka akan dilamar Boy malam ini. Tanpa ragu, Crystal langsung mengangguk. "Yes, because I love you too," jawab Crystal lalu menyambut dengan bahagia bunga mawar yang diberikan Boy. Boy bahagia lamarannya diterima. Dia langsung memeluk Crystal. Pelukan Boy dibalas dengan manis oleh Crystal. Sisa lampu langsung semua menyala. Crystal semakin terharu. Melihat setiap sudut ruangan sudah dihias dengan banyak bunga dan lilin. Seorang pemain piano kemudian memainkan melodi indah agar suasana semakin romantis.
Terima kasih, sayang, ucap Boy. Walaupun kamu tidak melamarku, aku tetap menjadi istrimu. Kamu wanita yang sangat spesial, jadi harus kuperlakukan dengan spesial. Aku bersyukur bertemu kamu, Boy. Aku yang harusnya bersyukur karena Tuhan telah mempertemukan kita. Ayo sayang, kita ke sana, ajak Boy. Kristal mengangguk. Boy menggandeng tangan Kristal menuju meja makan. Menu makan malam hari ini adalah makanan kesukaan Kristal. Kristal sangat menyukai udang goreng dan ayam goreng. Jadi, semua jenis udang goreng dan ayam goreng ada di atas meja. Mulai dari udang goreng pedas, udang goreng tepung sampai ayam goreng sambal ijo. Ayam goreng tepung, ayam goreng kecap, dan semua jenis ayam goreng lainnya. Dari mana kamu tahu makanan kesukaanku, sayang? Tanya Kristal. Siapa lagi kalau bukan dari Jelita? Jawab Boy. Aku semakin terharu. Harusnya semakin cinta, dua-duanya. Makan ini, kata Boy. Dia memberikan potongan udang goreng tepung untuk Kristal. Suapi, pinta Kristal dengan manja. Boy dengan senang hati menyuapi udang goreng itu ke mulut Kristal. Malam ini, Kristal ingin dimanja. Hingga Boy menyuapi Kristal sampai Kristal kenyang. Lagi. Tawar Boy. Kenyang, sayang. Berat badan aku nanti naik. Kalau naik, gak cantik lagi. Kata Kristal. Bagiku kamu tetap cantik walau tidak langsing. Goda Boy. Bohong, dasar gombal. Jawab Kristal, walaupun sebenarnya Kristal salah tingkah digoda Boy. Aku serius, sayang, 1000 rius malah. Mana ada 1000 rius? Ada, aku pencetusnya. Sejatinya, pernikahan dilakukan karena adanya rasa cinta dan sayang di antara dua hati. Kamu dan pasanganmu haruslah memiliki ikatan secara lahir dan batin, supaya dapat mengarungi rumah tangga dengan penuh kesetiaan, ketulusan dan kesabaran. Tujuan dari pernikahan adalah membina sebuah keluarga yang bahagia, saling menyayangi, mencintai, dan berusaha untuk menjadikan kekal sampai maut memisahkan. Jika menikah hanya untuk main-main saja, lebih baik urungkan niat untuk menikah. Sebab menikah haruslah satu kali untuk seumur hidup. Lebih baik menunggu siap untuk menikah daripada buru-buru dan pada akhirnya bercerai. Dulu Kristal juga berpikir seperti itu. Dia hanya ingin menikah satu kali seumur hidup. Ternyata takdir berkata lain. Kristal juga merasa bersalah. Karena salah memilih pasangan hingga akhirnya terjadi perceraian. Kristal tidak pernah menyangka akan bercerai, padahal pernikahannya baru sehari. Parahnya lagi, perceraian Kristal dan Saga yang begitu cepat karena perselingkuhan. Kecantikan dan kesuksesan seorang wanita ternyata tidak menjamin kesetiaan pada pasangan mereka. Karena sejatinya, kesetiaan ada pada niat masing-masing pasangan. Awalnya Kristal belum siap bertemu dengan pria baru setelah dikhianati.
Namun, takdir membawanya bertemu dengan Boy. Kristal tentu saja takut untuk kembali membina hubungan serius. Dia takut gagal lagi untuk kedua kalinya. Terlebih, Boy adalah pria muda dan belum pernah menikah sebelumnya. Tidak seperti Kristal yang janda. Perlahan, kekhawatiran Kristal sirna. Boy menunjukkan semua cintanya hingga meyakinkan Kristal. Boy berubah dewasa dan menunjukkan tanggung jawabnya sebagai pria sejati. Terlebih, hati Kristal sudah tertaut penuh pada Boy. Akhirnya Kristal berani kembali melangkah ke jenjang pernikahan lagi. Walau bukan pernikahan pertamanya, Kristal ingin pernikahan ini menjadi yang terakhir. Kristal juga berharap Boy akan menjadi sosok suami yang mengayomi. Besok, tepat 8 bulan Kristal menjanda. Dan besok Kristal akan melepas masa jandanya. Pernikahan Boy dan Kristal diadakan di kediaman Sanjaya. Tepatnya di halaman belakang kediaman Sanjaya, ada beberapa faktor yang membuat Kristal memutuskan melangsungkan pernikahan di rumah. Pertama, karena halaman belakang yang luas. Jadi, dekorasi akan dilakukan dengan maksimal oleh pihak wedding organizer. Kedua, Kristal ingin berkumpul dengan semua keluarga besarnya. Sekaligus mengadakan pengajian dan doa bersama, mengenang meninggalnya kedua orang tua Kristal 8 bulan yang lalu. Pihak keluarga Boy setuju pernikahan Boy dan Kristal diadakan di kediaman Sanjaya. Berbeda dengan pernikahan Kristal yang pertama dulu, pernikahan kali ini akan diadakan terbuka untuk dihadiri oleh semua kenalan. Tamu yang hadir antara lain, keluarga besar Kristal, keluarga besar Boy. Semua teman dekat maupun teman jauh Boy dan Kristal. Semua karyawan Winner Group, semua karyawan toko orang tua Boy. Pihak media juga diundang untuk meliput pernikahan bahagia mereka. Banyak aktris dan penyanyi yang diundang untuk mengisi acara hiburan dalam resepsi pernikahan mereka. Boy dan Kristal juga akan bernyanyi saat resepsi pernikahan mereka besok. Sama seperti pengantin pada umumnya, Boy dan Kristal juga merasa gugup. Malam ini, Kristal mengadakan pengajian di kediamannya. Sementara di kediaman Boy juga mengadakan pengajian. Untuk mendoakan mendiang kakek dan nenek Boy. Doni, Rian dan Dena hadir di acara pengajian Boy. Sementara Jelita hadir di acara pengajian Kristal. Boy, aku gak ngangka besok kamu menikah, kata Rian. Semoga kalian berdua cepat menyusul, jawab Boy. Boro mau nyusul, calon aja gak punya, keluh Rian. Kamu enak, setelah lulus kuliah nanti ada istri kamu yang menyemangati kamu ujian hakim, lanjut Rian lagi. Makanya, cepat-cepat cari calon istri, jawab Boy. Di mana carinya? Di warung, mall. Kayaknya aku bakal tetap jomblo waktu ujian hakim nanti, sahut Rian lagi. Boy tertawa kecil mendengar ucapan Rian. Mereka tidak berani mengobrol keras-keras karena takut mengganggu Ustadz yang sedang ceramah di acara pengajian Boy. Boy melihat Doni tampak murung.
Biasanya Doni ikut bercanda kalau Boy dan Rian mengobrol. "Doni, kamu baik-baik aja?" tanya Boy. Doni tidak menyahut, dia masih bengong dan ceramah Ustadz juga tidak dia dengar. Doni. Akhirnya Boy menyentuh bahu Doni hingga Doni tersadar. "Ada apa, Boy?" tanya Doni. "Kamu punya masalah?" tanya Boy. Doni terdiam. Doni tidak ingin cerita tentang masalahnya pada Boy. Terlebih hari ini dan besok adalah hari bahagia Boy. Doni tidak ingin merusak kebahagiaan Boy dengan masalahnya. "Aku baik-baik saja," jawab Doni bohong. Yakin, Boy tidak percaya. Bersambung.